Adakah tempat buat Yesus? Dia yang memikul dosamu, yang ketuk pintu hatimu. Apakah kau terima Dia? Tempat bagi Tuhan Yesus. Taatlah kan firman-Nya. Bukalah pintu hatimu selagi berkesempatan. Kau beri tempat bagi dunia, tak beri tempat bagi Kristus. Dalam hati Ia akan masuk, baginya Ia tersalib. Tempat bagi Tuhan Yesus. Taatlah kan firman-Nya. Bukalah pintu hatimu selagi berkesempatan. Tempat bagi Tuhan Yesus. Taatlah kan firman-Nya. Bukalah pintu hatimu selagi berkesempatan. Pujian yang baru kita naikkan bersama, saya teringat satu ayat firman Tuhan dalam Wahyu 3 ayat yang ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ayat firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita betapa penting kita membuka hati kita dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita melihat dalam ayat firman Tuhan ini ada frasa Yesus berdiri di depan pintu dan mengetok. Artinya dari kalimat ini atau frasa ini, Yesus tidak memaksa masuk ke dalam hati manusia, namun ia berdiri di luar dan mengetok dengan lembut. Ini merupakan sebuah tanda kasih dan bukan paksaan. Ya, menunjukkan bahwa Tuhan mengetuk pintu hati kita dengan lembut, menanti untuk kita membukakan pintu. Bayangkanlah Bapak Ibu Saudara, seorang sahabat lama datang ke rumahmu. Ia tidak menerobos masuk, melainkan sahabat lamamu ini berdiri di depan pintu dan mengetuk pintu dengan pelan. Sahabat lamamu ini sabar menunggu kamu membukakan pintu. Demikian pula Yesus, Ia menunggu responmu dengan kasih dan kesabaran. Dia sedang mengetuk pintu hatimu. Dengan penuh kasih, Ia menanti engkau. Yang kedua dikatakan, mereka yang mendengar dan membukakan pintu. Mendengar ketukan pintu ya dari Yesus di dalam hati kita dan kita membukakan pintu. Artinya tindakan responsif aktif diperlukan.
Hanya mereka yang mendengar suara Tuhan dan membuka pintu hatinya yang akan mengalami persekutuan dengan Kristus. Gambaran ini Bapak Ibu Saudara seperti kita manusia modern hari ini, kita terlalu sibuk dengan aktivitas sehari-hari. Seperti kita memakai earphone atau headphone dengan volume yang tinggi. Ketukan Yesus di pintu hati kita bisa saja terdengar. Tapi jika kita tidak berhenti sejenak dan mendengarkan, kita tidak tahu, ya. Bahkan kita tidak mengerti atau memahami bahwa Tuhan ada di sana, sedang mengetuk pintu hati kita. Karena kita terlalu banyak dialihkan, ya, perhatian kita dan telinga kita mendengar hal-hal yang pada akhirnya kita tidak fokus kepada ketukan pintu hati yang dimana Yesus sedang berdiri di depan pintu. Yang ketiga, yaitu menggambarkan persekutuan yang intim bersama dengan Tuhan. Yesus tidak hanya masuk, tetapi makan bersama, lambang suatu hubungan yang erat yang penuh kasih. Yesus ingin hidup dalam hubungan pribadi yang dalam, bukan sekedar formalitas agama, ritual agama, tapi Yesus ingin membangun persekutuan yang erat dengan kita. Dalam budaya Timur Tengah, makan bersama bukan hanya soal makanan, tetapi makan bersama itu bentuk kehormatan, penerimaan, dan juga persahabatan. Yesus menawarkan bukan sekedar keselamatan, tetapi juga Yesus menawarkan relasi pribadi, terhubung, dan bahkan relasi itu begitu dekat, ya, dan dalam persekutuan atau keintiman dengan Tuhan setiap hari. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara bangun, ya, persekutuan dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, dan biarlah setiap hari engkau menjaga persekutuanmu, relasimu bersama dengan Kristus, sehingga engkau diberikan kekuatan, ya. Jangan sampai karena kesibukan dunia hari ini membuat engkau tidak mendengar ketukan Yesus di pintu hatimu. Dan percayalah, ketika Yesus ada di dalammu, engkau dekat, engkau terhubung dan membangun persekutuan yang erat. Dia memberikan damai sejahtera yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Kiranya renungan ini boleh memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.